Ya ikhwani rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, al-haqqul muslim ala muslim sittatun idza laqitu alaikum wa absus salam. Kata Nabi, hak kewajiban orang Islam dengan orang Islam yang lainnya, kata baginda Nabi, ada 6 perkara. Minha, sebagian dari 6 perkara tersebut diantaranya adalah, kata baginda Rasul, absus salam, sebarkan, syiarkan kalimat salam. Kata Nabi, betul. Coba ini disiplin keempat. Ini agak kacau nih mandang jemaah sini. Coba disiplin macam orang sholat itu. Mohon sporah tanganku. Coba dirapikan. Gak boleh kosong. Kalau sab ini kalau kosong, itu dimasukkan oleh jin dan syaitan dan iblis. Mohon maaf Pak, bukan saya nyinggung, ini hadis Nabi. Tolong dirapikan. Tolong panitia mana? Kalau antum nggak mau masuk, bagus pulang saja. Ya. Kalau antum nggak mau masuk, bagus pulang saja. Nah, kalau antum betul-betul ingin menuntut ilmu, masuk dalam sini. Masuk dalam sini. Tolong yang rapi, tolong dirapikan semua. Maju Pak, maju. Yang rapi, yang sempurna. Yang cakep, yang adem. Anak-anak ini masuk ya deh. Maju. Ibu-ibu, jangan berantakan begitu Bu. Jangan bergabung laki-laki perempuan. Maju. Suara tadi ya, biar agak disiplin, biar tenang. Kita ngaji. Salah satu kata baginda Nabi, insya Allah Allah akan berikan ilmu kepada kita. Syaratnya satu, ada. Wassalamualaikum Muhammad. Yang dicari dalam menuntut ilmu adalah bukan ilmunya, tapi ada. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-adab qabla al-ilm. Adab harus didahulukan sebelum ilmu. Adab harus lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita mendahulukan adab, ya ikhwani, maka rahmat Allah, ketenangan Allah akan turun kepada kita. Amin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma bisakinah," kata Nabi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu yang membuat kalian tenang. Kalau kalian nuntut ilmu membuat hati kalian galau, bukan ilmu Allah itu. Kalau ada ustaz mendakwakan Islam membuat hati kalian tidak tenang, bagus keluar itu majelis. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Doktor Ahlul Hadis wal Mufassirin, beliau mengatakan baginda Rasul, baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan hadir itu tempat, tidak akan hadir itu majelis kalau kita jauh dari adab Nabi. Ngapain nih kalau ada majelis seperti ini? Kenapa kalau ada ta'lim, ada dakwah, ada syiar, ada maulid, ada Isra wal Mi'raj, ada imtihan, supaya kita keluar di majelis ini adalah akhlak dan adab yang kita bawa, akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita keluar di majelis ini yang kita bawa bukan adab Nabi, itu bukan majelis Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad mengatakan, "Inna rahatal Mustafa al-hadira fi kulli amkan, fahiya tashkudu amkan khair manisul." Sesungguhnya roh baginda Rasul akan datang satu tempat, satu majelis, satu pertemuan yang di dalam tempat tersebut, kata beliau, dimiliki adab dan akhlak yang mulia. Ta'aduban wa ta'ziman. Allah sallallahu Muhammad. Akhlak ini punya umat Nabi Muhammad, ya ikhwan, saudara-saudaraku. Akhlak ini punya umat Nabi Muhammad. Akhlak ini punya umat Islam, betul? Sayang kalau akhlak ini diambil oleh agama-agama yang lain. Sedih.
Kebaikan ini luas, rahmat Allah itu luas, diberikan kepada umat Islam. Jangan sampai rahmat, keberkahan, kebaikan itu diambil orang lain, bukan umat Nabi Muhammad. Rugi, kita menjadi umat Muhammad yang rugi. Betul tidak? Maka dari itu, salah satu tanda kebesaran Islam, keagungan Islam ini adalah adabnya dalam menyampaikan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majdin wa azimin wa sharifin ala sayyidina Muhammadin. Ayo semuanya sebut nama Nabi. Nanti kita dibangkitkan yaumul mahsyar, siapa yang kita sebut? Nabi Muhammad. Rasul mengatakan wasallu yusabbih annahu ja'ani malakaini yasalani, kata Nabi. Semua umat Islam ketika jasadnya dimasukkan ke liang lahat, baginda Rasul menyuruh panjenengan yang masih hidup di atas bumi, wasallu, memohonlah kalian, berdoalah kalian kepada saudaramu yang dimasukkan ke liang kubur. Doa apa? Yusabbih, supaya lisannya kokoh, ucapannya kokoh. Tatkala malaikat menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka, takbir, siapa nama Tuhanmu, siapa nama nabimu? Bisa kita jawab nanti yaumul mahsyar. Bisa kita jawab ketika jasad kita dimasukkan ke liang lahat. Al-Imam Asy-Syafi'i wa qala lahu fi syairih, beliau mengatakan dalam satu syairnya, bimadza wa kullu jawarih tukiya bima sa'anatu lastu bi'alami nisyanih. Imam Syafi'i mengatakan, apa kata beliau? Bimadza, apa yang terjadi ketika wa kullu jawarih, ketika semua anggota tubuhku, paraktu iradati, tidak mampu lagi untuk bergerak. Ketika jasad aku diwafatkan Allah, ketika tubuhku diwafatkan oleh Allah, maka paraktu iradati, maka aku tidak memiliki kekuatan, maka aku tidak memiliki iradat. Dan ketika itu tukiya bima sana'atu alastu bi'alamin nisyanih. Dan ketika itu pula apa yang terjadi? Aku diceritakan, gerak tubuhku diceritakan, semua anggota aku dipandang, dilihatkan oleh Allah. Dan sedangkan aku sudah tidak ada lagi di alam dunia ini, sudah di alam fana, sudah di alam barzah. Semua lisanku, ucapan aku diperlihatkan oleh Allah. Maka Nabi minta kepada kita kokohkan meminta ampun kepada si mayit yang sudah meninggal dunia ini. Maka karena itu, ketika jasad seseorang dimasukkan ke liang lahat, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan? Siapa nabimu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Hadratul muqtarimin li jami'il hababil mahbub wal fudala wal izza, akhina fillah walillah sayyidina al habib fadil al habib Amin bin Muhammad as-Sagaf. Naam, sahih.
atallah umrahu wa sabbit qadamahu wa hafizallahu wa ra'ahu fi kalimatillah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala jalla jalaluh. Kita angkat tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga beliau ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah lindungi dan Allah jaga beliau, keluarga, anak, istri dan semua orang-orang yang mencintai beliau. Mereka adalah zuriat baginda Nabi. Para habaib dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, "Inna Fatimata bid'atun minni. Wa man ahabbaha faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah. Wa man ghadabaha faqad ghadabani wa man ghadabani faqad ghadaballah." Sesungguhnya Siti Fatimah Zahra, putriku, kata baginda Nabi, adalah segerumpal dari darah dagingku, kata Nabi Muhammad. Dan siapa orang yang mencintai Siti Fatimah dan anak cucu Fatimah, keturunan Siti Fatimah, maka sungguh orang itu telah mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang mencintai aku, kata baginda Rasulullah, maka sudah pasti Allah akan mencintai kalian. Allahumma Muhammad. Sebaliknya, siapa orang yang gak suka, benci dengan keturunan baginda Nabi, benci kepada keluarga Nabi, benci kepada keturunan Nabi, benci kepada zuriat Nabi, benci kepada cucu-cucu Nabi, maka sungguh orang itu telah membenci aku, kata Nabi Muhammad. Siapa orang itu benci kepada aku, Allah akan murka kepada orang yang membenciku dan membenci keturunanku Siti Fatimah Zahra. Sehingga dalam hadis yang lain diterangkan, dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah SAW, ahibullah liman yakhzukum bihi ni'amah wa ahibuni lihubbillah wa ahli baiti lihubbi, kata Nabi. Cintailah Allah, kata baginda Rasul, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Amin. Amin. Kita mensyukuri, kita mencintai Allah karena Allah telah memberikan nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Rasulullah. Betul? Nikmat apa lagi yang tak cari, ya ikhwan? Di alam sekarang, di akhir zaman ini, nikmat apa lagi yang tercari, ya ikhwan? Nikmat yang paling agung di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat menjadi umat Rasulullah. Sebelum kali mencintai Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad terlebih dahulu mencintai kalian, ya ikhwani. Wallahi, putri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, selama aku hidup bersama ayahku Rasulullah, selama aku berkumpul bersama aku Rasulullah, tidak ada telingaku hampa, tidak ada telingaku hilang kecuali ayahku baginda Nabi. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap salat, lisannya tidak ada keluar kecuali mendoakan kita yang hadir di tempat ini yang tidak hadir. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma akrim ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan umat Rasulullah. Ya Allah, ampunkan dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kuatkan umat Nabi Muhammad. Agungkan umat Nabi Muhammad. Ampunkan dosa umat Nabi Muhammad. Wala tu'azib umat Muhammad. Jangan kau siksa mereka, ya Allah. Cari pemimpin yang mendoakan kalian, ya ikhwan. Ini umat Rasulullah semua ini. Ini umat Nabi Muhammad semua ini. Berapa lisanmu kau sebut nama Nabi Muhammad? Mengaku umat Nabi Muhammad, berapa kalimat ente sebut nama Nabi Muhammad? Ulama mengatakan ciri orang yang mengaku umat Nabi Muhammad ada 3. Lanjut. Pertama, orang yang mengaku bahwa dia mencintai Nabi, dia mengatakan bahwa dia umat Nabi Muhammad, maka itu memiliki 3 ciri.
Pertama, kata ulama, qala al-ulama'u ay yakhtara kalamuhu ala kalami ghairi. Dia lebih memilih senang mendengar ucapan orang yang dia cintai daripada kalam ucapan yang bukan yang dia cintai. Salah satu tanda orang yang memiliki rasa cinta dan mengaku cinta, maka dia lebih suka dengan senang mendengarkan ucapan orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai hari ini? Muhammad. Maka dengari Nabi Muhammad. Siapa yang kalian cintai? Para ulama. Maka dengarkan omongan para ulama. Kalau kalian mengaku cinta kepada para habaib, maka siapkan telingamu untuk mendengarkan fatwa-fatwa mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Wa ahibbuni, cintailah aku, kata Allah, lihubbillah, karena kalian mencintai Allah. Karena Allah, kalian cinta aku karena Allah. Wa hubbu ahli baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku, ahli bait, habaib, sarif, sayyid, sarifah, hababah, hubabah, karena kecintaan kalian kepada aku, kata Nabi Muhammad. Apa manfaatnya Habib cinta kepada Nabi? Sekarang banyak ustaz ulama ingin memisahkan itu, betul? Ada di sini. Mana orangnya? Kalau ada orang mengaku ustaz, mengaku kiai, tapi tidak suka dengan cucu baginda Nabi, tidak senang kepada zuriat Nabi, nih catat omongan anak. Kalau dia mati nanti, kau gali kuburnya, mukanya akan membelakangi kiblat. Catat. Tak percaya? Ente mati dulu. Betul kan dengar? Apa dia? Kalau itu mau dah. Muka-muka calon mati semua ni. Allah Muhammad. Lanjut. Panjang bahas sebab ini. Apa tadi ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitab Mahabbatu Ahli Baitin Nabi, ma'rifatun ali Muhammadin bara'atun minan nar, wa hubbu ali Muhammadin zawazu ala siratil mustaqim, wal waladu ali Muhammadin amanu minal azabih. Mengenal kepada keluarga Nabi Muhammad, mengenal keluarga Nabi besar Muhammad, mengenal keluarga Nabi besar Muhammad, aman. Wa hubbu wa ma'rifatun ali Muhammadin, mengenal keluarga Nabi Muhammad, maka akan aman dari azab api neraka ya Allah. Siapa yang bicara? Baginda Nabi. Gak cukup kenal, itu Habib Umar, itu Habib Amin, itu Syarifah Fulan bin Fulana, itu Ye Fulan bin Fulana. Kenal, gak cukup, tapi masih dapat manfaat. Apa yang kedua? Wa hubbu ali Muhammadin zawazu ala siratil mustaqim. Mencintai keluarga Nabi Muhammad bukan hanya kenal, itu Habib tak cinta, tak boleh. Siapa yang menyuruh cinta? Bukan Habib, Habib tak gila cinta. Capek. Kita apa yang antum? Ciri habaib itu tak ciri kita. Cium tangan, cium tangan kau ya. Nanti kau alat kau nak cium tangan Habib. Tak perlu itu ya kawan. Mereka tak butuh itu. Mereka tahu hukum. Ridho an-nasi ghayatul yudrak. Mencari pandangan manusia kerugian yang besar, manipulasi. Apa yang mencari Allah? Dia membawa antum untuk mengenal Allah, supaya kalian berkumpul nanti baginda Nabi dengan asbab zuriat baginda Rasulullah SAW. Maka beruntung kalian punya kiai, kalian beruntung punya ustaz, kalian beruntung punya asatid, kalian beruntung punya kiai para ulama yang dekat dengan habaib, yang dekat dengan baginda Nabi. Siapa yang menyuruh? Bukan Habib ini, bukan
ulama ini pangeran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencintai zuriat Nabi, maka akan dimudahkan untuk melewati siratal mustaqim. Surah Al-Muluk. Misalnya apa lagi ini? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa Kulli syai'in qadir. qadir. Alladzi khalaqal maut wal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayo artinya ini belum bisa merah gitu. Kapan bisa merah dulu? Nanti subuh. Alladzi khalaqal maut, dialah Allah alladzi. Alladzi khalaqal maut, isim mausul. Khalaqal maut, dialah Allah yang telah menciptakan mati, wal hayat, dan menciptakan hidup. Oh, atop, matopnya ke maut. Timbul pertanyaan, kenapa ini? Kok Allah sebut maut dulu? Kenapa baru eodi? Lo kok mati kelun nih kan? Baru odin. Bukankah kita makin? Kata orang Arab, al-an nahnu ayaan. Ini mautan. Kok jadi hidung? Bismillahumma ya. Bismikamun. Doa yang paling ijabah dua. Dengar ini. Doa yang paling ijabah langsung dikabulkan, ibu, bu. Masih hidup. Tak suara, tak lama tuh mati. Dua, doa yang paling kabul itu beda dua. Mutul ke kita. Jangan campur. Oh campur, putih jemaah pecah lele. Beda dua. Apa itu doa langsung ijabah, Pak? Pertama doa makan. Kita belum doa, makan sudah depan. Bismillahumma ayya wa bismika abud, langsung makan. Doa langsung kabul tuh doa makan. Itu apa ya antum? Betul tidak? Yang kedua doa tedong. Bismillahumma ayya. Boleh baca doa dah tedong dulu kan? Silakan Pak Kiai. Ini masya Allah ahlan. Ini aku sapi masya Allah. Allah sebut maut dulu baru oji. Kenapa? Ternyata kematian itu lama. Hidup kita ini akan melewati jenjang yang begitu lama dan tidak akan pernah kiamat. Kalau hidup dibatas oleh Allah. Kata Nabi, Innal umura ummati balagha 70 wa 60. Umur umatku, kata Nabi, paling tinggi 60, 70. Wa aqallahum, sedikit sekali yang sampai ke umur itu. Ada 40, 50 sudah kembali dengan Allah. Betul tidak? Betul tidak? Tapi umat Nabi Muhammad dikatakan oleh baginda Nabi 60, 70 distandarkan oleh Allah, ditempelkan oleh Nabi Muhammad bahwa umat Muhammad, ente itu nggak lama. Kalau orang Kak Kinto umurnya 59 tahun, 11 bulan 29 hari, sisa tong hari. Kenapa? Mati. Dia ungkuan ini. Semua orang kamu ini. Nah, ini bahasa Inggris ini. Yang nggak ada kamus ini. Iya. Tapi kalau mati, kita akan masuk dalam kubur. Maka disebutlah ayat itu dulu al-barzah, alam barzah. Setelah alam barzah, orang tua kita, kaum kita sekarang ini masih dalam kubur, masih dalam di bawah tanah, belum dibangkitkan Allah. Sudah kiamat baru nanti dibangkitkan, disebut yaumul ba'ats. Dalam yaumul ba'ats nanti ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar nanti ada yaumul jaza. Yaumul jaza atau ada yaumul misal di antara yaumul nanti kita akan lewati bertahun-tahun sebelum kita akan masuk surga. Maka kita akan melewati siratal mustaqim tanpa kecuali siapapun dia.
Sirat artinya perjalanan lurus. Rasul mengatakan, menafsirkan kalimat sirat yang tipisnya seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya seperti selim. Dan kita pasti siapa pun tak kecuali akan melewati siratal mustaqim. Akan tetapi ada di antara mereka yang meloncat seperti kilat, ada yang mereka kejam mata sudah sampai, ada mereka tenghonyong-honyong tidak akan sampai, ada mereka merayap untuk melewati siratal mustaqim itu. Tapi salah satu dari mereka, dari umat Nabi Muhammad yang mereka akan melewati dengan lancar, dengan kilat, adalah salah satunya memiliki kecintaan dengan zuriat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dalam kitab Fatimatul Zahra, dalam kitab Fatimah, maka amalan ibu, ini khusus untuk ibu-ibu semuanya, amalan untuk kita akan dimudahkan untuk melewati siratal mustaqim, baca zikirnya Fatimah. Apa zikirnya Fatimah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah zikir Siti Fatimah. Kalau kita lazimkan membaca zikir ini, insya Allah kita akan dimudahkan untuk melewati siratal mustaqim itu. Amin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para guru-guru kita. Mereka adalah pewaris baginda Nabi. Mereka adalah pewaris risalah baginda Nabi. Kata baginda Nabi, al-ulama warasatul anbiya wal anbiya la yusad dirham wa dinaran. Para alim ulama adalah pewaris Nabi. Mereka mewariskan ilmu dan akhlak Nabi. Para alim ulama mewariskan syariat Nabi, adab Nabi, ilmu Nabi, syariat Nabi, akidah Nabi. Maka hendaknya kalian cintailah mereka, duduklah kalian bersama mereka, supaya kalian mendapatkan kemuliaan bersama mereka. Amin. Bagi ulama mengatakan kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Hendaknya kalian selalu bersama Allah. Jikalau kalian tidak mampu bersama Allah, tidak mampu mencintai Allah, tidak kenal Allah, maka dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Mereka inilah yang Allah wariskan hati mereka penuh dengan risalah syiar rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita cintai guru kita semua yang telah mengundang saya di tempat yang mulia ini. Al-Ustazun Al-Kiram, Al-Ustaz Al-Fadil, Al-Ustaz Mas'udi selaku Raisul wal Muassis Al-Mahad Al-Da'wah Al-Quran, Darul Quran wa Da'wah. Kita doakan beliau atalla umrahu wa sabbit kadamahu wa hifazahu wa ra'ahu. Semoga Allah menjaga beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dijauhkan dari segala penyakit insyaallah. Salam hormat juga saya sampaikan yang barusan hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustaz Asy-Syafi'i. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus masjid apa ini? Miftahul Jannah, mudah-mudahan berseluruh jajarannya dari ketua masjid, sekretaris, bendahara, dan yang berkaitan dengan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memanjangkan umur kalian. Amin. Semoga Allah memanjangkan umur kalian, mengabulkan hajat semua kalian. Amin. Mudah-mudahan dengan keberkahan masjid, amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan Al-Haji Haji Adam. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, dijauhkan dari segala penyakit, dan diberkahi semua amal ibadahnya. Salam hormat juga saya sampaikan para sesepuh Kak Kintoh, para orang-orang tua yang kita tuakan, para pejabat, para aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat, tamu undangan, tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung pada inti pembahasan kita. Hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Apa yang dimaksud dengan bulan Rajab? Dalam kitab Kanzun Najah was Surur
fi alati tashhus sudur. Saya punya kitab itu karangan al-alim al-allama al-fadil Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab itu diterangkan baginda Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi isna syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, kata Allah. Sesungguhnya jumlah bilangan Allah itu terdiri dari 12 bulan ya Allah. Di antara 12 bulan tersebut Allah menciptakan 7 lapis langit dan buminya Allah. Minha sebagian hak dari 12 bulan tersebut ada yang dinamai dengan arba'atul hurum, yaitu 4 bulan yang mulia. Bulan apa saja di situ? Maka ulama-ulama hadis mentafsirkan, para tafsir mentafsirkan yang dimaksud dengan 4 bulan adalah yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan yang sekarang ini yaitu bulan Rajab. Timbul pertanyaan, ada apa dengan bulan ini ya ikhwani? Al-Quran melanjutkan pembahasannya. Lanjutan ayat ini, wadzalika dinul qayyimah. Hal yang sedemikian itu menunjukkan agama yang lurus. Islam adalah agama yang lurus. Bulan ini digambarkan Allah adalah bulan yang siratal mustaqim, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Kenapa bulan Rajab ini bulan yang lurus, agama yang lurus? Maka jelas di situ diterangkan, fala tuzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman, ya ikhwan muslimin. Janganlah kalian berbuat kezaliman, berbuat maksiat di bulan Rajab ini. Ini bulan Allah, bulan rahmat Allah, bulan ampunan Allah, bulan kita bersanding dengan Allah, bulan kita bergantung dengan Allah, bulan kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk memperbanyak istighfar. Takbir. Ini bulan. Artinya apa? Ayo umat Islam, jangan bingung. Ayo umat Islam, lisanmu jangan omongkan aib orang. Ayo umat Islam, kita dianjurkan banyak istighfar, memohon ampun dengan Allah. Maka bulan ini bulan keheningan, bulan ini nggak boleh ribut, bulan ini bulan kasih sayang, bulan ini kita bulan saling berbagi. Maka disebut Syahrul Rajab, Syahrul Asam. Bulan Rajab itu bulan tuli. Bulan Rajab ini bulan tuli, bulan tenang. Kenapa disebut bulan tuli? Orang Arab di zaman Nabi jago perang, sikit-sikit perang, sikit-sikit perang. Bulan Syaban perang, bulan Ramadan perang, bulan Zulhijjah perang, bulan Zulhijjah perang. Setiap bulan perang. Datang bulan Rajab, damai dulu ya. Iya. Kalau ada musuh, dah kita damai lah. Kenapa? Tak boleh perang. Kenapa? Bulan Allah tak boleh kita perang. Artinya apa? Kita kan tak mungkin perang. Betul? Sesama tetangga tak boleh kita bertikai. Sesama kaum muslimin, samping masjid, samping pondok